Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan, para orang tua kami, jamaah Masjid Nurul Yakin yang hadir dan bersabar dalam majelis taklim pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan terhadap segala urusan kita. Kemudian jika ada penyakit di badan kita dengan menghadiri majelis taklim, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita dan keluarga kita. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita meniatkan kepada orang tua kita, semoga dengan mempelajari ilmu faraid, kita bermohon kepada Allah, pahala kita mempelajarinya dapat mengalir kepada orang tua kita, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Bismillah. Kemarin kita sudah membahas tentang saudara kandung, ya. Saudara kandung atau akhun syakik dan ukhtun syakikah. Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Masih ingat ya Pak? Saudara kandung itu tidak akan mendapat bagian waris jika ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ada ayah yang meninggal, maka saudara tak dapat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Saudara seayah. Akhun lil ab dan ukhtun lil ab. Saudara seayah baik laki-laki atau perempuan. Saudara seayah ini tidak akan mendapatkan bagian warisan, ada dalam catatan, jika kalau saudara seayah, berarti yang meninggal saudaranya ya Pak ya, adik-beradik dia, tapi seayah, adik-beradik tapi seayah. Nah, ini saudara seayah tidak akan mendapatkan warisan jika satu, anak laki-laki dari si mayit. Dua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tiga, ayah. Empat, saudara kandung. Saudara kandung yang laki-laki. 5, saudara kandung yang perempuan. Tapi untuk yang nomor 5 ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Nanti kita ini. Jadi pohonnya begini. Ini mayit. Mayit ini meninggal. Mayit meninggal ya. Punya saudara seayah. Saudara seayah.
Tapi di sini dia punya saudara kandung. Ke atas dia punya ayah. Ke bawah dia punya anak laki. Ini juga punya anak laki-laki. Kita buat cucu laki-laki. Yang kita bicarakan sekarang ini, ya kan? Saudara saya, nampak Pak ya? Nah, ini tidak akan mendapatkan bagian warisan jika si mayit ini ketika dia meninggal, meninggalkan seorang anak laki-laki. Salah satu, ya, salah satu. Jadi saudara jangan nuntut. Nah, saya punya anak laki-laki, kalau saya meninggal dunia, adik saya yang laki-laki tak bisa nuntut. Atau anak laki-laki sudah meninggal, namun anak laki-laki saya punya anak laki-laki, artinya cucu saya meninggal nih, saya punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia ada, walaupun anak laki-laki tak ada, saudara saya tak dapat. Atau ini tak ada, lajang dia, ya kan? Saya lajang meninggal, tapi saya punya ayah, maka saudara saya juga tak dapat. Nah, gitu. Atau semuanya tak ada, ini tak ada, ini tak ada, ini tak ada, ke atas tak ada, ke bawah tak ada, tapi ada saudara kandung laki-laki. Saudara ayah jangan nuntut, tak dapat. Atau saudara kandung laki-laki tidak ada, tapi ada saudara kandung perempuan. Nah, ini bisa menghijab, menghalangi saudara seayah jika, nah, ini kita anggap nih, ini tidak ada, ini juga tidak ada, saudara kandung laki-laki tidak ada, yang ada cuma saudara kandung yang perempuan. Saudara kandung perempuan bisa menghijab, menghalangi saudara seayah mendapatkan warisan jika asobah ma'al ghair. Apa itu? Bersama anak perempuan. Nah, ternyata mayit ini meninggalkan satu orang anak perempuan, satu orang saudara kandung perempuan, satu orang saudara kandung saudara seayah. Maka saudara seayah tidak akan mendapatkan bagian jika mayit ini punya saudara kandung perempuan dan punya anak perempuan. Tapi kalau anak perempuan ini tidak ada, cuma saudara kandung perempuan, saudara seayah dapat. Nah, ini namanya asobah ma'al ghair. Nah, ya, ini tak dapat. Jadi setengah untuk anak perempuan, sisanya ke saudara kandung perempuan. Asobah ma'al ghair. Ya, nah, tuh untuk mengkat bagian saudara seayah. Boleh perempuan, boleh laki-laki. Nah, mayatnya boleh perempuan, boleh laki-laki. Kalau perempuan gaya laki-laki gimana? Atau laki-laki gaya perempuan? Atau transgender yang sudah operasi? Tetap dia dihitung laki, tetap dihitung laki-laki. Tapi kalau dua, mohon maaf, kalau dua kelaminnya, maka dilihat yang di dalam masailul fikih. Kalau dia punya rahim, berarti dia perempuan. Nah, gitu. Nah, ada yang tanya sampai di sini? Silakan. Untuk pembagiannya, kalau semua itu nggak dapat tidak dapat pembagian
Nah, ya. Siap, Bos? Siap dulu ya. Siap, Bos. Coba dilihat di dalam catatan, ada ndak bagian saudara seayah di situ? Ada ndak? Ada? Berapa bagiannya? Yang tidak ada di situ anak laki-laki. Ini sekalian ya. Ada ndak bagian anak laki-laki dalam catatan tuh? Saya tanya dulu, anak laki-laki di situ asobah. Yang nama laki-laki asobah. Asobah itu menghabisi, sisa, menghabisi. Contoh gini, memang kita belum sampai ke asobah ya, tapi nggak apa-apa. Menghabisi. Ustaz Muhajir. Nah, saudara ini anak laki-laki. Saudara laki-laki sama sobah yang nama laki-laki. Makanya di situ dibikin itu enggak ya. Kemudian anak laki-laki asobah. Saudara seayah, saudara laki-laki seayah apa juga? Ada sisa, dengan bagian sisa saja. Makanya tidak ada bagian anak laki-laki itu kan tak ada bagiannya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, kan nggak ada. Sebab dia ngambil sisa, menghabisi dia, menghabisi. Contoh gini. Pertama ini dulu ya, anak laki-laki. Ini mayit. Ini anak laki-lakinya, ini anak perempuannya. Kalau tak ada laki-laki, perempuan sendiri berapa dapat? 1/2, ya kan? Ada di situ. Tapi kalau bersama anak laki-laki, tak ada 1/2. Lidzakari mislul hazzil unsayain. Laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Berarti punya harta 30 juta. Meninggalkan anak laki-laki dengan perempuan, ya, laki-laki sama dengan 2 orang perempuan, berarti 1 laki-laki dihitung, perempuan 1 tetap sah. 2 tambah 1 berapa? Dari 30 juta berapa bagian anak laki-laki? 20 juta dari 30. 20 juta. Dari 30 juta berapa? 10. Jadi bagian anak laki-laki tak ada. Sama dengan saudara laki-laki. Contoh ya. Mayit. Nampak tak ya? Nampak? Oh ini. Di spidol ini ditekan dulu biar besar hurufnya. Nah, ini anak laki-laki. Ini ya, selesai. Kemudian, nih. Mayit meninggalkan 1 orang anak perempuan. Nah, 1 orang saudara laki-laki. Berapa bagian anak perempuan? 1 orang? 1/2. Nispun. Saudara laki-laki berapa bagiannya? Asobah berapa? Sisa. Berapa sisanya? Ya setengah juga, betul. Ini kan perempuan sudah ngambil setengah. Makanya bagian saudara laki-laki tidak ada istilah 1/2, 1/3, nggak ada.
Ini kenapa dia 1/2 karena sisa dari setelah anak perempuan kebetulan setengah, iya kan? Kebetulan setengah. Nih saya buat anak laki-laki. Saya tanya, berapa bagian saudara laki-laki? Mayit meninggalkan anak laki-laki dengan anak perempuan. Berapa bagian saudara laki-laki? Ah? Berapa? Tak dapat kan? Udah ngerti tuh. Mantap tuh. Tak dapat. Kenapa tak dapat? Karena ada anak. Ini harus hafal nih Pak. Jangan besok aduh saudara gitu kan. Tak dapat. Nah, ini kan kalau tak ada anak laki-laki, 1 orang anak perempuan dapat setengah ya. Nispun berarti sisanya setengah. Sekarang saya ganti. Anak perempuan 1 orang saudara laki-laki. Mayit meninggalkan 2 orang anak perempuan, 1 orang saudara laki-laki. Saya tanya, berapa bagian 2 orang anak perempuan? Berapa? Ya, 2/3. Saudara laki-laki berapa bagiannya? Iya, berapa bagiannya? Berapa sisa dari 2/3? 1/3. Kenapa 1/3? Iya, 2/3 tambah 1/3 sama dengan 3/3. Habis. Jadi makanya bagian saudara laki-laki tidak ada. Tadi kebetulan anak perempuan 1/2 dia. Itu maksudnya. 2 orang anak perempuan 2/3, dia 1/3, sisa dari 2/3. Gitu. Nah, jadi saudara perempuan nih, saudara laki-laki ini seperti itu. Nggak ada bagiannya, tapi dia asobah. Sisa, benar. Nih. Siapa yang bisa cari nanti? Saya yakin ada yang bisa cari. Mayit meninggalkan 1 orang anak perempuan dan 1 orang istri. Berapa bagian saudara laki-laki? Ayo, siapa bisa? Coba. Oh, bisa. Ustaz. Coba dulu sini dulu. Sini dulu. Yang bayar uang aja. Siapa yang ini? Bisa? Enggak apa-apa, bawa catatan enggak apa-apa. Yang penting bisa kena dia. Itu catatan, Bapak-bapak. Asal ngerti, Bapak-bapak. Insya Allah catatan itu masuk kayak dituang. Ngerti nih, masuk ke ini nggak perlu 1/2, 1/3, 1/2 ngapal gitu kan. Asal ngerti. Coba ini, saya tanya saudara laki-laki berapa? Ini saya tanya dulu, saudara laki-laki di sini dapat bagian atau tidak nih? Dapat. Karena tidak ada salah satu, kemarin sudah ya. Yang menyebabkan saudara laki-laki tidak dapat bagian, 1 siapa? Anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki. Yang ketiga, ayah. Ternyata nggak ada di sini. Berarti ini dapat. Saya tanya, berapa bagiannya? Coba kita hitung. Bagian istri berapa? 1/8 atau 1/4? 1/8. Kenapa 1/8? Iya, ada anak. Mantap. 1/8. Bagian anak perempuan berapa? 2/3 apa 1/2? Kenapa 1/2? Karena dia sendiri 1. Benar, kalau lebih dari 2/3. Nah, sekarang kita buat. Nggak usah saya yang cari, bapak-bapak sendiri yang cari. Saya cuma ngikut apa kata bapak-bapak saja. Ya? Berarti ahli warisnya 1 siapa? Istri.
saudara laki-laki kandung. Bagian istri berapa tadi? Bagian anak perempuan? Bagian saudara? Asabah. Coba kita cari. 1 per, kemarin sudah ya? 1/8 dengan 1/2. Ini istri perempuan, anak perempuan. Apa yang perlu kita samakan? Penyebut. Kalau dalam faraid, kalau penyebut itu namanya asal masalah. Ya. 8 dengan 2 berapa ketemunya? 8. Kan kelipatan terkecil ya. Pembilang untuk istrinya berapa? Salah nggak apa-apa, Pak. Yang angka di sini pembilang untuk istri ini kan 8 nih. Berapa? Berapa? 1. Kenapa 1? 8 kali 8 Kali. 1 ya? 8 bagi 2 4 kali 1 Berapa? 4. Dah? 1/8 tambah 4/8 berapa? 5/8. Ini ya, 1/8 tambah 4/8. Penyebut ini nggak boleh ditambah, Pak, karena dia sudah sama, tetap 8. Di atas saja. 1 tambah 4, 5. Ada sisa enggak? Berapa sisanya? 3 per, berarti bagian saudara berapa? 3/8. Dah, selesai. Selesai kan? Kok bisa 3? 5/8 supaya habis hartanya. Iya, harus jadi 1. Contoh 8, kalau penyebutnya 8, ini mudah saja ya, dijadikan 1 ya. 8 bagi 8 habis enggak? Habis. Misal ini 10 ya, 7/10. Untuk menghabiskan 7/10 seharusnya 10/10. Berarti sisanya berapa nih? 3/10. Gitu. Ya. Nah, gimana Ustaz? Oke ya? Nah, berarti saudara laki-laki asabah. Kebetulan di sini 3/8. Kadang-kadang dia bisa 1/2. Kadang-kadang bisa 1/3. Kalau 1/3 saudara laki-laki, berarti mayat meninggalkan 2 orang anak perempuan. Jadi makanya bagiannya itu tidak ada 1/4-nya, tergantung sisanya berapa. Oke? Terus bisa enggak saudara nih tak dapat sisa? Kalau ada anak laki-laki, berarti saudara memang tak dapat. Baik. Nah, ini bagian saudara seayah. Bagian saudara seayah ini. Nah, apa tadi ya? Lupa pula. Tadi saudara seayah.
Udah dihapus sana ya. Saudara yang dapat asobah. Tadi ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki saya. Dia mendapatkan sisa juga. Dengan catatan, ini jangan ada. Misal, contohkan, meninggal saudara si ayah dapat bagian enggak? Asobah. Berarti saudara si ayah berapa bagiannya di sini? Ini anak perempuan satu. Saudara si ayah berapa bagiannya? Seperdua, sama dengan saudara laki-laki kandung tadi. Tapi kalau di sini ada saudara laki-laki kandung, saudara kandung yang laki-laki, main nih. Berapa bagian saudara saya? Tak dapat. Kenapa? Ada saudara laki-laki kandung. Gitu ya. Penghijabnya. Atau tidak ada saudara laki-laki kandung, mayit punya anak perempuan, tapi punya saudara perempuan, saudara kandung yang perempuan. Nah, maksudnya gini, yang nomor 5 ini Pak, baru bisa menghijab saudara si ayah jika ini bersama dengan anak perempuan. Nah, salah satu tidak bisa, harus ada dua dia. Misalnya mayit meninggalkan anak perempuan satu, saudara kandung yang perempuan satu, maka ini tak dapat saudara si ayah. Harus bergabung dia, saudara perempuan beda dengan saudara laki-laki. Kalau saudara laki-laki sendiri, kalau ini harus bergabung. Ada yang tanya? Ini aja. Ini dihapus. Oke. Ini. Mantap. Di sini satu, saudara kandung perempuan. Saudara si ayah satu. Mayit tak punya ke atas, tak punya ke bawah. Siapa yang dapat? Saya tanya. Saudara si ayah ini bisa dapat atau enggak? Bisa dapat atau enggak? Kenapa bisa dapat? Karena tidak ada anak perempuan. Kalau gitu saudara kandung perempuan, berapa bagiannya? Berapa? Satu orang saudara kandung perempuan? 1/3 Pak. Coba tengok betul. Saudara kandung perempuan? 1/2. Ya kan? Saya tanya tadi, saudara si ayah ini bagiannya asobah atau seper-seper? Kalau gitu, saudara si ayah berapa? Dapat? 1/2 juga. Pak. Ini saudara saya ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Saudara seayah yang laki-laki. Maaf. Saudara seayah yang laki-laki. Kalau yang asobah, saudara seayah yang laki-laki. Empat asobah. Dah, kita lanjutkan. Ada yang tanya, saudara si ayah?
3 orang atau 4 orang bagi Saudara ayah bagi rata. banyak asoba itu ada saudara itu ada lagi sekitar 4 orang lah. Oh, iya, yang laki-laki juga. Saudara si ayah yang laki-laki 4 orang, setengah bagi 4. Oke. Nah, jelas sudah saya? Kita lanjutkan ya? Bisa? Kita ganti. Saudara seibu. Laki-laki perempuan. Saudara seibu yang laki-laki dan perempuan. Berapa bagiannya? Sendiri 1/6. Kalau 2 atau lebih 1/3. Oke. Saudara seibu bagiannya 2. Dengan saudara laki-laki si ayah tadi kan ada bagiannya. Saudara seibu ada bagiannya, pakai seperti dia, tidak akan mendapatkan warisan jika si mayit satu meninggalkan anak laki-laki, 2 atau meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3 meninggalkan ayah, 4 ini keistimewaannya, kakek, 5 anak perempuan dari anak laki-laki, 6 cucu ini anak perempuan, ini bukan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini saya rubah di sini. Saudara si ibu, bisa laki-laki bisa perempuan. Saudara seibu ini dapat tak? Ini mayit meninggalkan saudara perempuan kandung. Dapat. Tetap dapat. Berapa bagian saudara seibu di sini? Saudara seibu sendiri berapa? 1/6. Coba tengok. Saudara seibu sendiri 1/6. Saudara perempuan kandung berapa dapat? Sendiri 1/2. Coba kita hitung. Kalau kasusnya seperti ini, saudara perempuan kandung, saudara seibu, bisa laki-laki bisa perempuan, saudara perempuan kandung apa yang pertama kita samakan?
asal masalah. 2 dengan 6 berapa? 6. Untuk saudara perempuan kandung arti berapa? 3. 1. 3/6 dengan 1/6. 4/6. Kurang atau sisa? Kurang atau sisa hartanya? Sisa. Ini namanya rot, Bapak Ibu. Ini rot namanya. Rot itu rot kembali, artinya harta setelah dibagi bersisa. Ya. Maka menjadi asal masalah menjadi berapa supaya habis? Tadi kan 4/6 kan tak habis. 4/6 ini asal masalah, ini asal masalah supaya habis dia. Asal masalah dari 6 dirubah menjadi 4. Kan 4/4 supaya habis. Pertanyaannya, kenapa gitu Ustaz? Kenapa kasus ini harus dihabiskan hartanya? Karena nggak ada menerima. Ya, nggak ada di situ ya. Menerima. Oke, karena nggak ada menerima. Jadi ini nama kasusnya harta dibagi tapi bersisa. Dengan catatan si penerima ini harus termasuk dari salah satu yang 7. Ini udah mulai agak berbelit nih ya. Nih, 1 anak perempuan bintun, 2 bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 bintun, bintul ibni, saudara perempuan kandung, 4 saudara perempuan seayah, 5 saudara perempuan atau laki-laki seibu, 6 ibu, 7 al-jaddatu min jihatil abi awil ummi, nenek dari pihak ibu atau ayah. Ini penerima harta yang apabila dibagi ternyata harta bersisa. Saya tanya, dari 2 ini termasuk enggak yang 7 ini? Itu saudara perempuan kandung dengan saudara perempuan atau laki-laki seibu. Ada enggak dalam yang 7 ini? Ada, makanya dia diaulkan namanya. Aul ini asal masalah awal disesuaikan dengan pembilangnya. Tadi asal masalahnya kan 4/6 ya, asal masalahnya 6, supaya habis 6 diganti jadi 4. Nah, gitu. Ada mulai agak ini ya. Kenapa harus diganti seperti ini? Karena
Yang dua ini termasuk salah satu dari yang 7. Ini namanya rad. Nah, ya. Termasuk, jadi bagian saudara perempuan kandung ini dari setengah menjadi 3/6 menjadi 3/berapa? Supaya habis. Tadi asal masalahnya 6 dirubah menjadi 4. Berarti di sini 3/4. Nah, ini 1/6, tapi 6 sudah dirubah jadi 4 tadi. Berarti ini 1/4. Habis harta. Dengan catatan penerimanya harus salah satu dari yang 7. Ini nantilah kita bicarakan, Pak. Kalau saya jelaskan, bapak-bapak bingung, saya lihat itu saya juga nggak semangat. Jadi ini nantilah ya. Nanti. Gak usah masalah ini dulu. Gak usah masalah ini. Saya hapus. Nanti bapak akan sampai ke sana. Itu makanya saya hapus. Oh, azan dulu. Azan. Silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu.
Oh. Baik ya. Tadi lupa saya menjelaskan. Di sini udah ngerti ya? Saya mau lanjut. Saya jelaskan dulu ya. Ini saudara, saudari kandung. Ini saudari seayah. Yang tadi di sini saudara seayah, sekarang saudari seayah. Ya kan? Tadi kan saudara seayah yang laki-laki ya. Ini yang perempuan. Di sini ada saudari kandung. Ini dapat enggak saudari seayah nih? Lihat di situ. Yang tadi ya. Dapat ya? Dapat enggak? Dapat. Kalau satu orang saudari seayah, ini mayit. Tapi kalau misalnya mayit ini meninggalkan anak perempuan, ini dapat enggak saudari seayah? Kembali balik saudari seayah. Tidak dapat karena saudari kandung bersama anak perempuan. Sekarang anak perempuan dihapus. Kalau tadi saudara seayah mendapat asobah, saudari kandung mayit itu 1/2 tadi ya, saudara perempuan 1/2. Kalau saudara seayah di sini menjadi asobah karena tidak bersama anak perempuan. Tapi kalau bagaimana saudara perempuan kandung mayit bersama saudara perempuan seayah? Bisa asobah enggak? Bisa asobah. Ini saudari. Ini kan saudari juga. Sama perempuan. Ini kan tidak ada yang menghalangi ya. Kita cek. Kemarin bagian perempuan itu anak perempuan atau saudara perempuan. Anak perempuan kalau sendiri berapa? Kalau 2 orang atau lebih berapa? Kalau saudara perempuan kandung sendiri berapa? 1/. Saudara perempuan kandung setengah. Kalau 2 orang atau lebih 2/3. Kemarin kita sudah jelaskan. Karena saudara perempuan kandung mayit ini mendapat 1/2, berapa dapat saudara perempuan seayah untuk mencukupkan 2/3? Coba ingat itu, ada enggak? Saudara perempuan seayah, berapa bagian di situ? Saudara perempuan ada ya di situ? Enggak? Tak ada di sini. Saudara perempuan kandung. Tak ada di sini ya. Tak ada. Nah, saudara perempuan seayah ini mendapat 1/6. Untuk mencukupkan 2/3. Sekarang gini Pak, malam ini agak berat sedikit nampak, saya lihat agak kurang ceria, saya tengok agak diam sedikit. Sekarang bapak-bapak lah, ini mayit. Saudara, mayit ini punya ibu, punya bapak, punya kakek, punya saudara laki-laki atau perempuan, punya saudara
laki-laki atau perempuan seibu, satu orang semuanya. Ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya cucu laki-laki. Mana lagi? Ini kakek ya. Ini kakek. Ini nenek. Ini ada nenek. Nggak mati-mati deh. Yang mati di sini. Nah, sekarang coba kita cari. Pertama, kakek sebelah ibu, dapat enggak? Nah, kenapa tidak? Ada perempuan ya, ibu antara mayit. Coret. Nenek sebelah ibu dapat enggak? Enggak, kenapa? Karena ada ibu, coret. Nenek sebelah bapak dapat enggak? Kenapa? Ada bapak atau ada coret. Kakek sebelah bapak dapat enggak? Coret. Balik ke samping. Saudara laki-laki kandung atau perempuan kandung dapat enggak? Kenapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki dapat enggak? Anak perempuan dapat? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara laki-laki atau perempuan seibu. Kenapa tidak? Karena ada anak. Coret. Berarti yang dapat siapa? Sekarang kita cari. Ibu dapat berapa? Oh, lupa. Ada lagi, Bu. Ada lagi, Pak. Maaf. Ini mayit. Di sini ada satu lagi dia. Istri. Ini laki-laki meninggal nih. Istri dapat enggak? Ibu dapat enggak? Berapa dapat? Seperenam. Seperenam apa sepertiga? Seperenam. Kenapa seperenam? Maaf. Bapak dapat enggak? Berapa? Istri dapat enggak? Berapa? Hah? Setengah? Kenapa 1/8? Cucu dapat. Anak perempuan berapa? Satu orang. Bersama anak laki-laki. Asobah bilwair. Karena ada anak laki-laki. Berarti bagian anak perempuan, bagian anak laki-laki, 2 bagian anak perempuan jika itu bersisa. Nah, sekarang kita cek. Kita cek. Pertama siapa yang dapat tadi? Ibu. Ibu dapat berapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ada enggak bagian sepernya di sini? Tidak. Kita cari. 8 dengan 6 berapa? 20? Ada mahir Bapak. Dompet bagi 6 dari ibu, asal masalah dompet berapa dapat di sini? Dapat? Ayah? Istri? 3/24. 4 tambah 4 tambah 3 berarti total 11/24.
Berapa sisa? Tuh ini. 13/24 ini nanti dibagi berapa nih? Dibagi 3, betul. Kenapa 3? Anak laki-laki 2, ini 1. Jadi ini nanti dibagi 3. Jadi contohnya gini, Pak. Ini potong kue jadi 24. 4 potong. Untuk ayah berapa potong? Untuk istri berapa potong? 3 potong. Sisa 13 potong, ke 13/24 sisanya. 13 potong, 13 kapling sisanya. Dibagi 13 ini dibagi 3. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Habis. Ada yang tanya? Ini? Nah, gitu ya. Jadi bapak-bapak sudah bisa sebenarnya, udah ada orang meninggal, itu udah nampak. Ada nampak. Pembagiannya juga ada nampak. Cara mencari pembagiannya. Tinggal hitung duitnya aja lagi. Ada yang tanya, Pak? Udah azan ya? Udah azan. Sholat lagi? 1 menit. 2 menit lah. Ada yang tanya? Pas. Saya sebenarnya mau lanjutkan 1 lagi nih, tapi takut tak terkejar. Ya, takut tak terkejar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini kita sudah mempelajari saudara seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, kemudian saudara laki-laki dan perempuan seibu. Kita ulangi, kalau saudara kandung tidak akan mendapat bagian jika mayit meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah. Kalau saudara seayah, mayit tidak akan dapat bagian jika mayit meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah. Siapa lagi? Saudara laki-laki kandung dan atau saudara perempuan kandung jika dia bersama dengan anak, ya. Gitu ya. Nah, itu. Kalau saudara perempuan, kalau saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu tidak akan mendapatkan bagian jika ada anak laki-laki, saudara cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, siapa lagi? Kakek, siapa lagi? Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagian dari saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu ada 2, 1/3. Ya, jika dia 2 atau lebih, jika sendiri 1/6. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Dan saya sekarang sudah tidak terlalu semuanya sudah bisa connect ya. Cuma saya tahu kendala bapak-bapak karena belum hafal saja, tapi kayak jalan sudah tahu. Kalau hafal ada bisa di sini. Mungkin kalau masih ada pertemuan ke depan, silakan bawa kasus atau saya bawa kasus dan bapak-bapak silakan menyelesaikan. Ya Pak ya.
Insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.